Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, yang memungkinkan saat ini kita boleh dipertemukan lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari bersama kita awali dengan menyanyikan sebuah pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kidung Jemaat nomor 439. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat-sahabat dari tim musik YKB. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini, bahkan kami boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi. Ya Bapa, kalau sebentar kami membaca
merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dengan gembira, dengan rela menyambut kehadiran serta pimpinan Roh Kudus, Roh Penolong yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus, sehingga kami beroleh hikmat untuk dapat makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan kami juga beroleh kekuatan untuk makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi saat ini hanya ke dalam tangan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan dalam kesempatan ini, terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua demikian. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian surat Roma ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Tetap bertekun dalam penderitaan. Demikian tema persekutuan doa pagi pada saat ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang normal yang secara sengaja mau mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan, bukankah orang berharap kalau bisa penderitaan yang paling kecil, yang paling ringan pun tidak perlu dialami. Namun dalam kenyataan, penderitaan dengan berbagai wujudnya seolah tidak terpisahkan dari hidup yang kita jalani ini. Ada yang mengalaminya dalam bentuk sakit penyakit. Yang lain mungkin menanggung derita karena pasangan hidup mendahului berpulang. Ada yang karena kehilangan sumber penghidupan, dan yang lain-lain dan yang sebagainya. Terkait dengan kehidupan beragama, di sana-sini juga terjadi penderitaan yang disebabkan oleh penindasan, persekusi kelompok tertentu kepada kelompok yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang penderitaan, di sana-sini apa yang menyebabkan penderitaan itu berada di luar kendali kita. Artinya kita tidak bisa mengontrolnya. Ada orang yang sudah menjaga kesehatan sebaik-baiknya, menjalani pola hidup sehat, tapi tetap menderita sakit juga. Ada orang yang sudah bekerja keras, jujur, disiplin, namun kehilangan pekerjaan juga. Sudah menjalin relasi sebaik-baiknya dengan kelompok beragama lain, tapi tetap juga ditindas. Jadi kalau begitu, apa yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol? Tidak lain, respons kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Itulah yang bisa kita kendalikan.
Dalam rangka semakin mampu mengendalikan respons yang benar itulah, kita diajak untuk memperhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, khususnya dalam surat Roma pasal 12 ayat 12. Paulus menuliskan, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa." Kata yang diterjemahkan dengan penderitaan dalam bahasa aslinya menggunakan kata benda thlipsis. Ia berasal dari kata kerja tilbo yang bermakna menekan, meremukkan, mematahkan. Dalam konteks jemaat Roma, penderitaan itu dialami dalam bentuk penindasan, aniaya, persekusi yang mereka alami baik dari pihak penguasa Roma maupun dari kalangan Yahudi yang membenci kekristenan. Penderitaan itu bisa menekan, meremukkan, mematahkan para pengikut Kristus, baik secara harfiah maupun dari segi rohani, dari segi mental. Bukankah demikian juga berbagai penderitaan yang kita alami masa kini? Penderitaan yang kita alami bisa menekan kita sedemikian rupa, seolah akan meremukkan kita, mematahkan kita. Nah, di tengah situasi seperti itulah, Paulus menyapa jemaat Roma untuk meneguhkan mereka di tengah penderitaan yang sedang mereka alami. Dan juga meneguhkan kita sekarang ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita mengingat kondisi jemaat Roma saat itu, mungkin kita bingung. Orang sedang mengalami penderitaan, kok malah diajak bersukacita? Hairontes, itu kata yang digunakan. Berasal dari kata kerja hairo, yang menggambarkan sukacita dalam ketenangan. Jadi bukan sukacita yang diekspresikan secara meriah, secara gaduh. Bagaimana di tengah penderitaan orang bisa tetap bersukacita dalam ketenangan itu? Karena sukacita itu berakar pada pengharapan. Pengharapan. Elpis dari kata elpo, artinya menyambut, menyongsong, menantikan sesuatu yang pasti. Jadi sukacita ini berakar pada pengharapan yang pasti, bukan yang maybe yes, maybe no. Pengharapan kita adalah pasti, karena kita mempertaruhkannya pada Yesus Kristus yang telah membuktikan kasih-Nya dan yang menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya. Dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam pengharapan itulah kita bukan cuma dimampukan untuk bersukacita, tetapi juga sabar dalam menjalani penderitaan yang kita alami. Hupomenotes dari kata hupomeno yang diterjemahkan dengan sabar, artinya menanggung dengan penuh keberanian dan ketenangan penderitaan yang dialami. Jadi, sabar dalam teks ini bukan dalam pengertian menyerah. Sabar dalam penderitaan
adalah sikap yang mendemonstrasikan komitmen iman yang tetap terpelihara di tengah penderitaan yang harus ditanggung. Oleh karena itu, bagian akhir ayat ini menjadi sangat penting. Bertekunlah dalam doa. Ini kunci agar kita mampu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan. Bertekunlah. Proskartereo. Maknanya adalah melakukan secara intens dan terus-menerus, bahkan sekalipun menghadapi kendala. Itu bertekun yang dimaksud dalam teks kita. Ketekunan dalam doa menjadi kunci karena di dalam dan melalui doalah kita mendapatkan kekuatan yang memampukan kita untuk bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam penderitaan. Doa adalah kesungguhan kita untuk mencari kehendak Allah dan menundukkan kehendak kita pada kehendak Allah itu. Di dalam doa yang sedemikian, kita meraih uluran tangan kasih Allah yang menopang kita. Saudaraku, penderitaan selalu masih mungkin kita alami. Mari kita merespons penderitaan-penderitaan itu dengan perspektif iman yang benar. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam penderitaan dan bertekunlah dalam doa. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah sumber kehidupan, Allah sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Kami sungguh bersyukur karena melampaui segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami telah menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami tahu, kami selalu punya sumber kekuatan, sumber pengharapan yang melampaui segala keterbatasan kami. Dengan keyakinan itulah ya Bapa, saat ini kami kembali bersahati datang untuk menyerahkan anak-anak-Mu seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa penderitaan, pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang resah karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan seterusnya. Ya Bapa, apapun persoalan, masalah kami, peliharalah keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kami kepadamu. Mampukan kami untuk merawat sukacita dalam pengharapan dan bertekun di dalam doa, sehingga kami mampu menyikapi persoalan-persoalan yang ada itu tetap dalam terang iman. Meyakini bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Tolong kami, supaya kami mau setia mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami juga kembali berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Engkau memanggil, menghadirkan dan memanggil gereja untuk turut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan karya keselamatan Allah bagi dunia dengan segala isinya.
Biarlah gereja mau bertekun setia dengan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk beberapa kegiatan khusus di dalam kehidupan jemaat GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk proses pencalonan penatua masa pelayanan 2026-2029. Tuhan yang membangkitkan kesungguhan para anggota SIDI untuk mau ikut berperan serta di dalam memberi masukan tentang nama-nama calon. Seluruh anggota untuk mau turut mendoakan, dan mereka yang Tuhan berkenan pilih mau menyambut dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Kami berdoa ya Bapa untuk rencana kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan kedua anakmu Yohanes Montol dan Deborah Michelle pada tanggal 1 November mendatang. Kiranya bukan cuma kebaktian dan resepsi yang berjalan lancar, tetapi anak-anakmu ini dimampukan untuk menyambut kehadiran Tuhan sebagai pimpinan dalam hidup pernikahan mereka, sehingga mereka dapat menikmati dan merawat kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan dengan penuh syukur. Kami berdoa juga untuk rencana penyelenggaraan konser musik Gereja Nusantara yang diselenggarakan oleh Yamuger bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk GKI Gading Indah. Kiranya konser itu boleh berjalan dengan sukses dan ada banyak orang yang juga mau tergerak, terdorong untuk membantu pelayanan musik gerejawi yang diselenggarakan oleh Yamuger ini. Kami berdoa ya Bapa untuk penyelenggaraan sakramen baptisan kudus anak pada hari Minggu 2 November. Tuhan juga yang sempurnakan pelayanan yang akan dilakukan. Dan lebih dari itu, Tuhan memampukan para orang tua untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang diserahkan untuk dibaptiskan ini, bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh mengenal, mengasihi Tuhan, dan dikasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan dikasihi sesama. Ya Bapa, kami juga terus menyerahkan, memohon pimpinan penyertaan Tuhan bagi hidup bangsa dan negara kami. Biarlah kami dimampukan untuk mau bergandeng tangan, bahu-membahu di tengah segala perbedaan yang ada, membangun kehidupan yang makin benar, makin adil, di mana makin terwujud kedamaian dan kesejahteraan untuk semua pihak. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita menyanyikan lagu penutup Harap akan Tuhan. Kita menyanyikan bersama dengan saudara-saudara kita dari GKI Pengampon Cirebon. Syukur, kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berharap kepada-Nya.
Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa pagi saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari baru ini. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menuntun kami, menopang kami, agar lewat kata dan perbuatan sepanjang hari ini kami dapat makin memuliakan nama Tuhan. Kehadiran kami boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami sebagai kehadiran yang berdampak, yang menghadirkan kasih dan kebenaran Allah, sehingga mereka pun mau bersyukur memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berikanlah berkat-Mu, baik kekuatan, kesehatan, kemampuan melakukan tanggung jawab masing-masing, kecukupan dalam penghidupan setiap kami, dan terutama peliharalah keteguhan iman, pengharapan, dan penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.